Buah melon merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar dan banyak dicari oleh konsumen, serta mempunyai nilai ekonomis, publisitas yang tinggi, dan merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia. Buah ini dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi, seperti kue, es krim, dan puding melon. Buah melon atau Cucumis meloel kaya akan serat, mineral, beta-karoten, dan vitamin C sehingga baik untuk diet. Daging buah melon mengandung 92,1% air, 1,5% protein, 0,3% lemak, 6,2% karbohidrat, 0,5% serat, dan vitamin A 357 IU. Buah melon merupakan salah satu sumber energi karena dalam setiap 100 gram buah melon terdapat kalori 21 kal, 51 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, 0,1 gram lemak, dan beberapa vitamin serta mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh. Teknik budidaya melon secara hidroponik dengan metode vertigasi. Persemaian. Media persemaian menggunakan kokopit. Cara pembibitan benih melon dengan kokopit sebagai berikut. Yang pertama, benih direndam dalam air hangat selama 10 menit, kemudian diperam dengan menggunakan tisu basah selama 24 jam sampai muncul mata tunas. Yang kedua, kokopit yang telah dicuci dan direndam dimasukkan ke dalam tray untuk media persemaian. Yang ketiga, membuat lubang pada media kokopit dan memasukkan masing-masing satu benih untuk setiap lubang dengan posisi benih yang runcing atau bertunas menghadap ke bawah. Yang keempat, meletakkan tray di tempat yang terkena cahaya. Yang kelima, memantau dan memastikan kadar air kokopit tidak kering atau tergenang. Yang keenam, bibit tanaman melon dipindah ketika jumlah daunnya 4-5 buah. Cara yang dapat dilakukan untuk memindah bibit tanaman melon sebagai berikut. Yang pertama, setelah benih melon yang disemai sudah mempunyai 4-5 helai daun, bibit melon dipindahkan ke media tanam hidroponik yang telah disiapkan. Selanjutnya, diberi nutrisi berupa pupuk yang sudah diencerkan. Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya langsung. Yang ketiga, menyiapkan ajir dari tali yang digantung, kemudian dikaitkan ke polybag. Yang keempat, memantau dan memastikan kadar air media tidak kering atau tergenang. Persiapan media tanam. Kokopit yang telah direndam dan dicuci bersih untuk menghilangkan senyawa taninnya dan dikeringkan, dimasukkan ke dalam polybag ukuran 3 kg. Polybag diberi lubang untuk mengeluarkan isi nutrisi yang berlebih agar media tidak bergenang. Polybag yang sudah berisi kokopit diletakkan berjajar dalam barisan. Jarak antar polybag dalam barisan yaitu 20 cm, sedangkan jarak antar barisan yaitu 50 cm. Setiap polybag diikat dengan menggunakan tali rafia pada bagian tengahnya yang berfungsi untuk menggantungkan tali sebagai rambatan tanaman melon. Perawatan harian. Ada beberapa hal yang harus dilakukan setiap hari, yaitu menjaga kelembapan dengan menyiram air nutrisi buah sekitar 100 hingga 250 ml setiap pagi, siang, dan sore. Pemberian dosis nutrisi sesuai fase pertumbuhannya. Untuk tanaman melon yang telah memiliki 4 helai daun, diberi nutrisi sekitar 400 ppm hingga berumur 2 minggu. Selanjutnya, diberikan nutrisi sekitar 800 ppm. Setelah 2 minggu lebih hingga menjelang berbunga, diberikan nutrisi sekitar 1000 ppm. Setelah tanaman melon berbunga, diberikan nutrisi sekitar 1200 ppm. Setelah berbuah, diberi nutrisi sebanyak 1500 ppm. Jika buah berjaring hingga panen, diberikan nutrisi sebanyak 1800 ppm. Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya langsung. Yang ketiga, memantau keberadaan hama dan penyakit. Apabila populasi hama dan penyakit rendah, dikendalikan secara mekanik dengan mengambil hama atau bagian tanaman yang sakit, kemudian memusnahkannya. Yang keempat, sebagai pencegahan disemprotkan jamur Trichoderma sp untuk mengendalikan penyebab penyakit tanaman. Metarhizimin ansiopele dan Beveria bassiana untuk mengendalikan hama tanaman setiap 1 minggu sekali. Pelilitan batang utama tanaman melon pada tali.
Batang melon dililitkan pada tali yang dipasang memanjang ke atas. Pelilitan dilakukan agar batang tanaman terus tumbuh ke atas untuk mempermudah pemeliharaan. Agar tidak terlepas, dilakukan pengikatan batang pada tali. Pengikatan membentuk angka 8 agar tidak terjadi gesekan antara batang dengan tali plastik. Pemangkasan cabang dan selur melon. Pemangkasan dilakukan jika ada pertumbuhan cabang atau selur pada batang utama atau pemangkasan pada beberapa bagian tunas terus dilakukan hingga masa panen. Penyerbukan buatan. Praktik penyerbukan buatan bertujuan agar semua bunga betina 100% diserbuki, karena di dalam rumah plastik tidak terdapat serangga penyerbuk. Penyerbukan dilakukan sebelum jam 8 pagi. Perkawinan melon dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mencari bunga jantan, memilih bunga betina pada ruas ke-8 hingga ke-15 untuk diserbuki. Yang ketiga, memetik bunga jantan, membuka kelopaknya, lalu mengoleskan serbuk sari pada bunga betina. Pemilihan calon buah. Apabila dalam satu tanaman ada lebih dari satu calon buah, dipilih satu calon buah yang paling baik. Menggantung buah melon. Buah melon yang sebesar bola tenis diikat supaya tidak menjadi beban batang utama. Mengikat buah melon dapat dilakukan dengan cara menyiapkan tali dan mengikat pangkal tangkai buah ke kayu atau apapun yang dirasa mampu menahan beban buah melon. Pengendalian hama dan penyakit tanaman melon. Serangan hama pada tanaman melon dapat terjadi pada semua stadia pertumbuhan tanaman melon. Pada fase vegetatif, tanaman melon rentan terhadap serangan bekicot, larva kumbang, jangkrik, dan belalang. Memasuki fase pembungaan, hama yang menyerang melon diantaranya ulat, lalat buah, belalang, dan oteng-oteng. Sementara pada fase pembuahan, terjadi serangan hama kepik hitam, ulat daun, lalat buah, belalang, dan oteng-oteng. Serangga hama pada umumnya sering menyerang tanaman pada bagian daun dan batang. Serangan pada daun dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Penyakit yang menyerang tanaman melon adalah rebas semai. Penyakit ini disebabkan oleh jamur seperti Rhizoctonia solani, Sclerotium solfsi, maupun Fusarium sp. Layu bakteri disebabkan oleh Erwinia trachepila, hawar daun bakteri disebabkan oleh bakteri Pseudomonas, Anthracnosa yang disebabkan oleh jamur Colectotrium sp, dan embun tepung penyakit yang disebabkan oleh jamur Pseudoperonospora cubensis dan Eripsial Scoraceum. Sebagai tindakan preventif, digunakan jamur Beauveria bassiana untuk mengendalikan hama dan jamur Trichoderma sp untuk mengendalikan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida kimia sintetis tergantung dari organisme yang menyerangnya. Penggunaan pestisida didasarkan pada kegiatan monitoring yang dilakukan setiap hari. Apabila ditemukan hama atau ada gejala serangan penyakit, penyemprotan dengan pestisida perlu dilakukan sesuai dosis anjuran. Pemotongan pucuk. Pemotongan pucuk dilakukan di atas daun ke-30 agar pucuk tidak terus tumbuh. Panen melon. Melon dapat dipanen saat usia 60 hingga 70 hari setelah semai tergantung varietasnya.
Melon yang sudah matang ditandai dengan jaring atau net di kulit buah yang telah terbentuk sempurna, tebal dan merata. Lalu ada retakan di pangkal tangkai buah, serta warna kulit buah berubah, misalnya dari hijau tua menjadi kekuningan. Kulit buah terasa halus atau tidak berbulu. Selain itu, muncul aroma yang khas dan tangkai buah berwarna kekuningan. Memanen melon dapat dilakukan dengan memotong tangkai buah melon yang membentuk huruf T. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 8 sampai dengan 11 atau sore hari.